Oke, di sini acara yang sangat terbuka ya. Jadi bahwa saya tegur tadi Mas Roy karena menampilkan kertas ini yang sangat dekat wajah dari Pak Halim, dan saya tegur juga Pak Halim karena memukul Mas Roy dengan kertas ya. Gitu. Saya pikir ini forum yang beradab dan kita akan tetap menjaga menjadi forum yang beradab. Dan saya minta ya, saya tidak mengeluarkan keduanya ya, tetapi saya minta agar ini tetap menjadi forum yang beradab. Kita kembali ke substansi. Saya ingin tanya ke Pak Halim. Siap. Pak Halim, ini kan maksudnya tadi Mas Roy, ini adalah fotokopi legalisir yang difotokopi. Apakah ini bisa dijadikan bukti hukum? Bisa. Alasannya? Alasannya itu buat pembuktian di pengadilan. Asalkan sesuai dengan legas yang dipasang. Sesuai dengan? Bisa. Legasnya di kantor pos. Itu kan udah legalisir Pak Iman. Sudah Pak Iman dilegalisir kan di kantor pos? nih. Ini kan contohnya kan ini kan nanti tampilkan di layar ya. Ini legalisir kan? Ini diketahui oleh universitas kan? Itu fotokopi, hanya Ini fotokopi. Ini legalisir yang difotokopi. Nggak ada masalah. Yang penting Bung Aiman nggak tempel. bisa. Mas Aiman, beliau bisa. beliau Bisa itu. menyampaikan kalau Bisa. dalam persidangan memang Bisa. dia bisa sebutkan ini salinan diterima Iya. sama Nggak bisa. hakim. Masalah Kalau nanti itu fotokopi, dinilai pasti nggak itu bisa. urusan lain. Fotokopi antar Nggak fotokopi bisa. Tapi Nggak bisa. fotokopi itu Bisa. bisa Nggak. diterima, yang penting. Boleh nggak Prof? Betul, karena nggak bisa. Itu aja jawaban Nggak saya. bisa. Udah Gini, pasti Bang, nggak bisa. di dalam Oke. persidangan Nggak bisa. hakim yang menentukan ketika ada suatu salinan disampaikan dan Salinan sudah berbeda dengan fotokopi. Iya, kan ada juga yang fotokopi Beda. juga. Ini apa suratnya? Fotokopi. Nggak bisa. Masalah nanti yang menimbang bisa tidak bisa tuh hakim. Bukan, pihak bisa menolak. Enggak, ya silakan. Siapapun menolak Dicatat. kan itu. Dicatat. Bukan dicatat. Dicatat. Tidak bisa namanya fotokopi dijadikan alat bukti. Secara praktikal Itu ketika jelas. kita bersidang bisa Kenapa? kita sampaikan. Karena Ini fotokopi saya itu mendapatkan bisa dirubah-rubah. fotokopi. Tidak bisa. Coba dilihat, Bisa sudah dirubah dileges itu. belum? Sudah, oke diterima. Masalah nanti siapa yang menentukan itu hakim menilai. Masalah ada keberatan yang disampaikan sama beliau, silakan keberatan. Prof. Firman, Dicatat. Kita baca. ada bedanya nggak antara Saya ngerti fotokopi maksudnya. yang difotokopi Saya- sebelah kiri saya ngerti. dengan itu legalisir cap basah Saya itu? ngerti maksudnya jenengan. Ya, ada bedanya nggak? Saya ngerti maksud jenengan. Bapak Ini kan jangan pura-pura nggak tahu, ada bedanya Saya nggak? ngerti, tapi yang maksudnya beliau, Hah? aku ngerti maksudnya jenengan Mas. Ya. Karena jenengan mau bilang ini fotokopi yang kiri. Fotokopi. Ngerti aku. Fotokopi dan Tapi fotokopi. beliau mau mengatakan kalau saya memiliki dokumen yang saya punya hanya fotokopi, Ya. saya minta kepada majelis saya mau mengajukan. Dia gak akan bilang mengatakan tidak bisa di depan. Nanti dia nilai. Baik, biar kami majelis yang Hanya menilai. fotokopi loh, Iya, tanpa bisa cap dipertimbangkan. basah. Diterima dulu. Kalau fotokopi tidak masalah bisa. nanti tidak Masalah dipertimbangkan. gini Bang Kalau Didi. cuman Tidak bisa. sekarang mungkin Karena kalau kita fotokopi. praktikal Kita juga. praktik Iya. juga. Jadi gini Bang Didi. Jadi jangan Ya. langsung dicat. Fotokopi dari kopi bisa saja. Iya, Tetapi dituliskan kopi apakah itu dari dikesamping kopi. sebentar? Iya. Apakah itu dikesampingkan Apa oleh adilnya? hakim? Itu urusan lain. Itu hanya hakim. Nanti pada putuskan. Katakanlah, misalkan bukti A, bukti B berdasarkan ini tidak sesuai karena kopi dari kopi. Misalkan katakanlah begitu. Atau diterima dikarenakan sudah dilegis. Itu bisa semua. Gitu. Kalau leges itu bea materai, Pak Iman. tidak ada hubungannya. Jadi, kalau leges. jadi biarlah Nggak hakim bisa yang ada menentukan pembuktiannya. nanti. Jadi, fotokopi Abang yang silakan sudah berpendapat. digalisir Ya. Abang Halim oleh silakan berpendapat, universitas. tapi jangan crossing. Lalu Ini dibawa saya supaya bicara- sehat diskusinya, saya bicara Bang. fakta. bawa ke kantor pos. Fakta dan dipasang alat Abang bukti. juga benar mengatakan Alat pembuktian alat asli ini. benar Fotokopi juga. dengan Nggak bisa. fotokopi. Balim. Kopi Gitu. pasti bisa ditolak. Gitu loh. Harus ditolak, tidak bisa. Oke, baik. Nanti biarkan ini kalau memang muncul di persidangan biar hakim memutuskan. Oke. Baik, saya kembali ke Abang dulu, nanti baru ke. Bayarin. Oke. Enggak, jangan ke beliau lagi, kan berat belum. Enggak, karena tadi udah sampaikan bahwa akan ada yang disampaikan terkait dengan kejanggalan. Saya mendengar ada 15 kejanggalan dari dokumen yang akan terima, betul? Iya, dari tadi jeda hiburan sejenak tadi ya. Oke, kita kembali ke substansi. Jadi dari dokumen-dokumen yang kami terima di KPU dan juga perbandingan dokumen-dokumen lain di luar UGM yang kita dapatkan dari berbagai sumber, kami sudah menemukan sedikitnya 15 anomali. Tapi tentu tidak akan saya spill di sini Ya, karena 15 itu anomali, keanehan, ya, kejanggalan. Oke. inkonsistensi dan sebagainya. Oke. Nah, Sebutkan berapa? 3. ya saya nyebut 3 saja. Oke, boleh, Yang silakan. pertama, ijazah Jokowi diterbitkan tanggal 15 November ya. Nah, menurut data 5 apa 15? Ini 5 ini. 5 November 1985.
Ya, 5 November ya. Oke. Tapi skripsi itu diserahkan tanggal 14 November. Jadi ijazah telah terbit sebelum skripsi selesai. Sebentar. Ijazah 5 November, skripsinya diserahkan 14 November. Anda punya dokumen itu ya? Ya. Oke. Itu Satu. berita penyerahan skripsi. Ya, jadi ya, asumsinya tidak pernah ada mahasiswa lulus sarjana tapi skripsinya belum selesai gitu. Oke, itu yang pertama. Ya, yang kedua ijazah SMA Jokowi ya. Ijazah SMA Jokowi di riwayat hidup yang dipakai untuk Pilkada 2010 tertulis di riwayat hidup Jokowi menulis dia lulusan SMA 6 Surakarta. Dan menurut salinan ijazah yang kami terima, sekolah menengah Jokowi belum ada waktu itu SMA 6 Surakarta, yang ada namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP Surakarta. Pertanyaannya, untuk apa ngarang-ngarang SMA 6 itu kalau jelas-jelas ijazahnya menyebutkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Surakarta. Jadi apakah itu ignoramus, keteledoran atau kesengajaan? Kita nggak jelas. Yang saya spill ini yang sepele-sepele aja. Nah, jadi ada 3 riwayat hidup yang kami terima dari periode yang berbeda-beda, itu ada beberapa inkonsistensi juga. Kemudian ijazah UGM soal jurusan, yang ini sempat ramai kan. Jokowi dengan meyakinkan menyebut dia kuliah di UGM jurusan teknologi kayu. Nah, kami dapat data dari buku yang diterbitkan UGM sendiri bahwa tidak ada itu jurusan teknologi kayu. Yang ada adalah 3 jurusan itu jurusan teknologi jurusan ekonomi perusahaan hutan, jurusan teknologi kehutanan, jurusan konservasi sumber daya hutan. Jadi apakah itu kelupaan atau memang karena dia tidak tahu? Ya, termasuk contoh-contoh lain kecil Kasmujo yang dianggap dosen pembimbing, tapi kan semua itu ada juga di mana medsos ya, ada rekamannya dan sebagainya, itu ada videonya. Banyak. Saya kira itu aja, yang nanti yang lain kita tunggu dari UGM sendiri mau nggak menyerahkan. Saya mau klarifikasi, Pak Lukas mau mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Anda enggak, saya sejak awal saya tidak akan, karena ini kan tentatif. Ya sudah. Jadi saya mau mengatakan apa yang tadi disampaikan itu kan adalah hal-hal pandangan beliau. Tetapi kalau bicara masalah Bapak adalah alumni UGM, Fakultas Kehutanan, sudah lulus dan sebagainya, mengenai Kasmujo sekalipun sudah disampaikan sama Bu Ova, kita sudah tayangkan di sini kemarin bahwa memang Pak Kasmujo memang bagian daripada Pak Jokowi. Ya, yang disampaikan rektor UGM itu testimoni ya. Ya. Yang kita perlu adalah data. Kita butuh semua bukti. Makanya misalnya nanti, Kasmujo itu betul nggak? Makanya nanti kan di persidangan mungkin dipanggil, akan dilihat Dengan fakta bukti-buktinya. persidangan. Saya nggak peduli persidangan yang menyangkut pencemaran nama baik itu tidak sah. Itu hanya bisa terjadi di Kenapa tidak sah? Karena kepastian keaslian ijazah Jokowi belum ada, kok menyidangkan mempersekusi orang. Ini yang kurang, saya harus lurusin kalau ini. Ini salah. Tidak ada satupun hari ini, atau ada Mas Roy, kita tanya, ada nggak yang bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu? Lah iya kan harus sebelum orang bisa menganggap orang lain itu mencemarkan nama baik soal ijazah, ijazahnya harus dibuktikan asli dulu oleh tim independen. Itu balik itu kepada, yang nggak pernah ada Pak Lukas. di alam semesta ini, di dunia ini nggak pernah ada. Beda-beda, Pak Lukas, ya, Pak Jokowi sudah menyampaikan beliau berkuliah. Tadi Mas Ya, setiap penipu bisa mengaku-ngaku. Bapak mengatakan Pak Jokowi Bapak bilang penipu. apa? Tadi Pak Jokowi penipu. Maksudnya? Saya bilang setiap penipu. Ya makanya, saya mau menyampaikan. Saya mau menyampaikan mengenai ijazah Pak Jokowi. Jadi kita nggak bisa sudah hanya selesai. rely pada testimoni. Jadi Anda harus bisa membedakan Putusan antara mana yang Bukan, mengatakan Pak Jokowi? Kalau Antara- saya paham maksudnya Bung Mampu, Lukas. Anda UGM orang selama hukum, ini hanya Bisa bicara soal membedakan- verbal, tapi tidak kemudian menyampaikan bukti misalnya Iya. ini dan seterusnya. Bukan, sudah dilakukan gini loh Mas Aiman. Beliau juga sudah Sebentar. mendapatkan ada dari KPU. Itu kan verifikasi. Bahwa seseorang sedang mengikuti misalnya Pilbub, Pilwat, wali kota misalnya, atau Pilgub misalnya. Itu kan diverifikasi. Misalnya Pilpres. Tidak, dalam temuan sidang KPU tidak pernah memverifikasi faktual. Ada nggak di KPU ijazahnya?
Iya, KPU Ada nggak? itu kesalahan KPU. Nah, ya sudah, tapi jangan prejudis. Sebentar, KPU kita tanya, kita kejar, apakah pernah melihat verifikasi. ijazah asli Jokowi? Tidak pernah. Dia hanya percaya Yang saja. disampaikan kan adalah legalisirnya, Pak. Legalisirnya aja sesuatu bermasalah. asli. Tidak ada tanggalnya. Itu kan yang bisa menyatakan itu bermasalah tidak bermasalah ada UGM, Pak. Bapak nggak bisa mengatakan itu bermasalah, Tapi Pak. kan terlalu banyak Artinya kalau anomali-anomali itu. gini loh, Pak, ada orang mengatakan, saya UGM nih. Masa UGM-nya diem-diem, Pak? Ya UGM-nya Masa KPU-nya diem-diem, Pak? asumsinya ini Masa ya. putusan MK terhadap Pilpres Pak Jokowi 2 kali diem-diem, Pak? Iya ini Diperiksa semua, memang Pak. kelihatannya sejauh ini ya masih asumsi ada konspirasi Pak, besar. sudahlah. Ada konspirasi Ini buktinya nggak buktinya bisa. ya. Anda menuduh Ya, UGM melakukan buktinya. konspirasi. Biarkan. Iya, saya punya bukti. Saya dengerin. Oke. Ya. Menarik Jadi nih. pada tahun Agustus 2025 KPU mengeluarkan peraturan KPU yang berisi peraturan nomor 271 ya. Peraturan KPU yang melarang akses informasi terhadap 16 jenis dokumen Itu terkait KPU, pencalonan presiden dan Pak. wakil presiden. Bentar, Dengerin bentar, dulu. Nggak bisa lah. Ya. Jadi Saya berikan kesempatan, nanti. KPU melakukan itu tujuannya apa? Karena itu politik itu menggunakan kekuasaan, kewenangan untuk Aduh, mempengaruhi. Pak, Nah, Pak. setelah diprotes publik, peraturan yang dikeluarkan bulan Agustus itu bulan September dibatalkan. Nah, karena dibatalkan itulah Bon Jovi bisa meminta tanya, KPU. berapa Nah, itu ijazah artinya yang- indikasi. berapa ijazah yang Anda Dengan dapat? kenaifan Anda ini seolah-olah dalam politik itu semuanya bersifat normatif, orang tidak akan melakukan penipuan, penyalahgunaan dan sebagainya. Itu Politik itu asumsi. penuh tipu dan Bapak, manipulasi. dari KPU ada berapa ijazah Pak Jokowi? Bapak sudah menerima dari KPU ada berapa ijazah Jokowi? Semua dapatkan. Dari kami dapat kan? yang agak aneh ini saya spill KPU satu Solo, lagi. DKI, Ya, pusat. yang di KPU pusat kita dapat ijazah universitas, Ya. SMA, SMP, SD. Kemudian dari Jakarta juga, yang Solo hanya dapat universitas, tapi tidak dapat yang lain. Jadi memang yang agak aneh menurut kami ya. Karena fotokopinya kok sama. Dugaan kami ketika kami minta, KPU kan awal nggak ngasih. Kemudian KPU mungkin berkoordinasi, ya udah kita kasih aja. Koordinasi sama. Maksudnya Persis. Ini kan saya bertanya dulu. Legalisirnya sama, Iya. warnanya ada yang cap merah. Tapi Persis. tadi beda-beda tadi. Iya. Di Solo fotokopian, Kacau. di DKI yang cap merah Ya, tadi. intinya yang dikasih oleh KPU Jakarta, KPU Pusat dan KPU Solo itu Saya nanya semua. dulu sekarang sama Pak Warso nih. Ini kan beda-beda Ini ini. kan fotokopian. Ini kan barangnya. Ini kan barangnya. Nah, Abang bilang tadi, anehnya yang diterima di seluruh KPU sama. Terus masalahnya di mana, Pak? Iya. Masalahnya di mana, Pak? Ada Di mana jeda. Bapak mengatakan bahwa ada yang Kecuali janggal? beda. Janggalnya apa? Apakah karena warna merah terus warna biru tadi yang janggal? Itu salah satu. Nah, Kemudian itu juga itu Bapak tanyakan ke UGM. Ya, Lihat pada masanya dong. Apakah pada saat diregistrasi Iya. itu capnya dipakai biru pada saat itu dan sebelumnya merah. Itu dong Pak. ya yang itu saya kan ingin problemnya bertanya, UGM bukan tidak persoalan hasil tidak mau otopsi. ngasih sampai sekarang, maaf lah, menunda-nunda. Pak Lukas. Jadi kalau tadi bapak-bapak itu Janganlah. marah-marah mengulur Pak Lukas waktu, sudah UGM juga mengulur waktu. Pak Lukas sudah tepat. Saya tidak meneliti ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Sudah tepat itu, Pak. Terima kasih. Mengenai ada persoalan administrasi, ya silakan, Pak. Sekarang kita balik aja. Balik, Sampean kan pendukung fanatik. Tidak, Pak. Oke, pengacara lah, apapun lah. Jangan bilang begitu, Pak. Bagaimana kalau Anda Kalau pendukung nggak dibayar, kalau ini dibayar. Bagaimana kalau Anda dengan kemampuan persuasi merayu mengajak Jokowi dan UGM, Pak, ketimbang eker-ekeran 3 tahun, Pak, mari kita tunjukkan dan untuk menunjukkan kebesaran. Tidak usah pengadilan, tunjukkan saja ke publik, Saya ya. press conference bersama, Saya ya. membentuk tim independen. Saya ya. Pak Lukas, bangun, Pak. Bangun, Pak. Ya nggak mungkin lah, Pak, Bapak bilang seperti itu, Pak. Kenapa nggak mungkin? Itu tadi kembali Karena Anda- politik Anda itu sudah penuh penipu, menyampaikan. penuh manipulator. Ya, Jadi kan Anda kenaifan sudah Anda di situ. menyampaikan bahwa ini adalah ijazah dapat dari KPU. Sudah bagus, Pak.
Jangan Makanya kan masuk lebih jauh, Pak. Kita punya anak Kecuali Bapak memang bagian daripada Mas Roy. Ya kan yang ini mengaku pertanyaannya pemeriksa. temuan kami. Tidak bisa bertanya, Pak. Saya makanya bilang. Nggak, saya yang Bapak- bertanya. Makanya Ada saya bilang, kejanggalan nggak? apakah Pak Lukas mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Tidak. Tadi disampaikan kan gitu. Belum. Oh, diralat? Belum. Ya dari tadi saya bilang Enggak, Bapak bilang karena tidak. kita evidence based, kita hanya mau memberikan penilaian setelah semuanya terkumpul. Padahal Bapak sudah mendapatkan semua dokumen dari semua KPU, Dari KPU. mengatakan ada ijazahnya. Kopinya salinan. Kopi salinan. Kita belum mendapatkan dari Masalah Bapak nggak puas, Pak. Dan dari KPU saya tambahkan ya. Fotonya itu memang kurang ada angle kiri perbedaan nih, juga ukuran kurang kanan nih. fotokopinya. Ya, itu preference, Pak. Tetapi faktanya Bapak sajikan dengan baik dan benar dari pertama tadi saya dengerin, ini loh ijazah salinan atau ijazah kopi Pak Jokowi. Jadi itu aja, Pak, yang saya pengen dengar. Jadi selebihnya dan lain-lainnya, ya saya pikir nggak usah macam-macam. Tadi Pak. ada pertanyaan etika ya. Jokowi ini udah 10 tahun ya. Nah, kalau ini saya nggak mau jawab karena udah laku. orientasinya Nah, ini kan orientasi apa? Mendingan- Orientasi ini mendingan- tidak punya sedikit orientasinya Mas Imam. kebencian. tidak punya sedikit etika ya. Cobalah mencari data Pak Kepada Lukas. bangsa Indonesia. Sorry Pak Lukas. Mau Cobalah cari membuka data-data berkas yang memang dia atau punya meminta bersama berkas UGM. itu. Selesai ini. Pak Lukas. Istilah saya tadi, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Pak Lukas. Kenapa kalau bisa dipersulit, kenapa Pak dipermudah? Lukas Itu tahu prinsip nggak? Pak Jokowi. Lukas tahu nggak sudah ditunjukkan ke semua teman-teman tersangka kemarin ijazah aslinya Di Polda maksudnya. di Polda. Itu bukan menunjukkan, itu mengintip sebentar. Nah, kalau semuanya Pak Lukas menganalogikan dengan versi Pak Lukas, ya kita juga nggak bisa. Itu salah satu kenaifan bisa- tim Anda nggak ya. bisa Yang apapun dimaksud yang- menunjukkan ke publik itu boleh diteliti Makanya oleh masuk- tim independen yang ahli forensik dokumen. Silahkan. Makanya masuk ke pokok perkara, ajukan Pak. Enggak, ini kan semua sudah diklaim oleh Baris Krim Polri. Iya, makanya. Sementara kita tahu Baris Krim Polri, kepolisian itu sekarang sudah jadi Pak. parcok. Ajukan Pak. Nah, ini kan semua kan hal-hal yang Oke, saya nggak oke. bisa Di luar itu. di luar konteks. Tapi Pak. gini, bahwa ini kita kembali ke Betul. Jadi ada yang kemudian diminta, tapi kemudian kenapa nggak? Menurut Anda tadi, kenapa nggak dibuka? Menurut pihaknya Pak Jokowi, kalau dibuka nanti. Kalau dibuka sekarang juga nggak akan selesai kan gitu. Ini nggak akan selesai di forum ini, begitu. Tapi dari semua ini karena sudah masuk sesi terakhir, saya persilakan sekarang untuk closing statement. Oke. Saya persilakan Bung David dulu karena tadi mau bicara. Silakan. Sekitar 2 menit silakan Bung David. Sekitar 2 menitan. Singkat banget ya. Oke. Kalau nggak Ini- jam 12 malam lagi nanti. Ya, saya kembali ke judul ya soal hasil petun tadi ya. Jadi tadi saya katakan bahwa itu tidak ada korelasi sama sekali dengan kasus ijazah palsu atau asli, karena itu hanya menguatkan ya keputusan KIP bahwa ijazah itu bukan yang dikecualikan atau bukan yang tertutup tapi terbuka. Silakan bapak-bapak yang menuntut itu ambillah. Bahkan sudah dapat semua kopiannya kan dari KPU semua. KPU seluruh tingkatan udah dapat. Nah sekarang kalau minta dari UGM nggak pernah pegang itu aslinya karena sudah diserahkan kepada yang bersangkutan ke Pak Jokowi, dan sekarang Pak Jokowi serahkan ke waktu itu ke penyidik dan sekarang ada di kejaksaan untuk dibuktikan di persidangan nanti terkait kasus fitnah. Jadi itu tadi korelasinya. Ya korelasinya nanti pembuktian itu ada di persidangan, makanya cepatlah Mas Roy apa segala, nggak usah ulur waktu lewat pra-peradilan yang berulang-ulang ya. Karena tadi saya kaitkan lagi, pra-peradilan yang berulang-ulang itu sebenarnya juga menciderai atau mengkhianati apa yang namanya due process of law ya. Karena due process of law itu adalah hak warga negara yang diberikan oleh hukum supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan, tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap khususnya orang-orang yang ditersangkakan. Ada ruang diberi, tetapi ruang itu diberi jangan dimanfaatkan salah untuk mengulur-ulur waktu, menghindari substansi masalahnya yaitu pokok perkara. Nah karena di dalam hukum itu kan ada yang namanya procedural justice ya, keadilan prosedural dan substantif justice, keadilan substantif. Jangan substantif justice, keadilan substantif, pokok perkara dinegasikan, dihilangkan oleh prosedural. Nah ini yang dikomplain saat ini. Jadi ruang itu, ruang hukum di pasal 160 KUHP, pasal 158 itu sebenarnya mau mengatakan bahwa hak
para tersangka ini diberi. Tetapi jangan memanfaatkan salah berulang-ulang, nanti kata Mas Roy sendiri sampai 2029 kami akan pra peradilan. Nah ini kan sesuatu yang bagi kita ini pelecehan terhadap hak yang diberikan oleh undang-undang due process of law itu. Nah satu. Yang kedua itu bagian dari apa yang namanya unduh delay ya. Memperpanjang, mengulur-ulur waktu untuk kemudian meninggalkan substansi masalah pokok perkara. Itu yang dilakukan oleh Tifa hari ini kan. Berdasarkan putusan selah, lalu sekarang mau mengajukan pra peradilan. Justru substansinya mau dihilangkan lewat prosedural ulang lagi, padahal sudah masuk ke dalam persidangan. Nah itu jangan sampai terjadi, karena kalau ini terjadi maka substansi hukum dalam 3 asas hukum itu dilanggar lagi. 1, asas kepastian. Kalau prosedural berulang-ulang terus, maka kepastian hukum dari sisi waktu itu akan hilang, ya, meninggalkan substansi tadi. Yang kedua, asas keadilan. Yang paling menunggu keadilan hari ini, ya selain Mas Roy, adalah Pak Jokowi yang dalam hal ini korban. Pak Jokowi korban, dihina, difitnah ya. Direndahkan martabatnya, seolah-olah Pak Jokowi memalsukan ijazah, seolah-olah berkolaborasi dengan UGM menerbitkan ijazah palsu. Ini pelecehan terhadap lembaga yang sangat terhormat UGM. Gak mungkin lah UGM, apalagi Mas Roy lulusan UGM, harusnya menjaga martabat itu. Gak mungkin UGM sekelas UGM itu memalsukan ijazah, karena catatan-catatan yang sudah ada di layar tadi itu kan clear. Mulai dari kelulusan awal di pemberitaan media masa lalu itu clear Pak Jokowi lulus kan. Kemudian proses kuliah, ada teman-teman seangkatan, ada proses KKN, ada proses naik gunung lewat organisasi ekstrakurikuler mereka. Semuanya ada, sampai pada foto-foto ketika wisuda. Terus dari mana proses pemalsuan? Apalagi Pak Jokowi belum siapa-siapa ketika calon wali kota, dan itu sudah ada ijazah. Ya, dia masih tukang kayu waktu itu, pengusaha mebel. Bagaimana mungkin mengintervensi sekelas UGM ketika belum seorang apa-apa? Kalau misalnya ketika dia presiden, mungkin kita bisa berlogika UGM takut buatin aja ijazah palsu. Tetapi ijazah ini sudah ada sebelum dia wali kota kok. Bagaimana mungkin kekuatan Pak Jokowi yang ketika itu bukan siapa-siapa lalu berani mendikte UGM untuk mengeluarkan ijazah palsu? Itu apa? Semua nalar yang sangat mencederai akal sehat publik. Yang terakhir dari saya, tadi soal yang asas ketiga, asas manfaat dari hukum. Asas manfaat dari hukum ya. Tadi soal pra peradilan yang berulang, ini tidak akan memberikan manfaat yang positif, justru memberi manfaat negatif. Ini akan menjadi presiden ya. Jadi Mahkamah Agung, dengarlah opini dan harapan kami. Kalau proses seperti yang dilakukan Mas Roy berulang-ulang pra peradilan, maka di kemudian hari para pelaku-pelaku atau para tersangka, apalagi kalau dalam kasus-kasus extraordinary crime, itu bisa melakukan langkah yang sama loh Mas Roy. Mencontoh itu untuk menghindari substansi hukum dari proses pokok perkara. Dan ini sudah mulai ada indikasi kan. Sudah ada kasus yang sekarang ini, yang penemuan emas dan sekian ratus miliar itu sudah melakukan pra peradilan. Bisa jadi berulang-ulang kali substansi problemnya akan ditinggalkan nanti. Nah ini kita tidak ingin, sehingga signifikansi bisa jadi mengikuti kasus Mas Roy. Kasus Mas Roy. Jadi contoh itu yang tadi asas manfaatnya nggak dapat, justru asas manfaat negatif yang muncul di situ. Makanya penting signifikannya Mahkamah Agung ya sebagai pucuk pimpinan peradilan tertinggi di Republik ini menerbitkan apakah itu surat edaran, apa itu keputusan ya. Peraturan perma untuk mengisi kekosongan sehingga proses memanfaatkan salah pra peradilan itu tidak terjadi lagi di kemudian hari, sehingga ada kepastian hukum, manfaat hukum dan keadilan hukum. Terima kasih. Baik.